Oke, selamat malam sobat trader semua yang di room edukasi ya. Sesuai permintaan beberapa member ya, ada yang minta update yang katanya pengen lebih simple lagi, lebih gamblang lagi. Oke, di sini saya akan praktekkan di time frame A1 ya. Jadi biar selaras nanti sama yang pola counter trend. Jadi di sini saya akan kupas untuk sekaligus materi counter dan pola trend sekaligus secara singkat, padat dan jelas. Oke, dimulai dari follow trend ya. Saya sampelkan di Euro USD gitu di H1 sebagai time frame pola ya. Pola itu ialah time frame yang tempat kita entry ya. Jadi jangan sampai nanti ketukar. Jadi kalian nanti bisa disesuaikan time frame-nya. Jika mau gaya scalping ya bisa di M15 atau di M5 sekalipun. Dan untuk long term bisa juga untuk dinaikkan time frame-nya. Tapi saya sampelkan buat intraday ya. Jadi di H1 polanya. Pola itu time frame yang paling kecilnya buat entry. Jadi pertama-tama kita lihat dulu yang namanya pola momentum ya. Yang kita cari ialah pola momentum press untuk follow trend. Dan nanti juga ada momentum yang berkesinambungan alias momentum yang kedua dan ketiga dan seterusnya jika trennya panjang ya. Nah, di sini saya akan sampelkan nih pola-pola tren tuh kayak gini. Pola-pola tren itu cuma mencari di momentum. Momentum itu ialah candle yang keluar dari Bollinger Band ya, entah atas maupun bawah. Kalau menembus Bollinger Band atas berarti nanti yang kita harapkan untuk naik berkesinambungan macam ini. Ini kan tadinya sempat ada momentum nih, momentum sell. Tapi dia berbalik arah. Nah, ini momentum pertama disebutnya ya. Jadi nanti saat dia melakukan momentum, kita harus menunggu sampai dia memantul di area EMA 50 ya. Jadi time frame kecil itu kita lihatnya jangan mantul di mid BB ya, tapi harus fix mantul di EMA 50 macam ini. Baru nanti di sini kita bisa melakukan follow trend alias buy di area sini ya dengan SL di bawah EMA 50. Nah, kenapa ini bisa valid momentum ini saat yang kita tunggu-tunggu beberapa jam lalu dia setelah menyampai titik sini kita buy, kenapa valid? Nah, seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya, momentum itu ialah pola candle engulfing. Jadi candle yang memakan candle sebelumnya. Jadi si resisten atau harga tertinggi sebelumnya ini dia terlampaui, makanya valid momentumnya. Dan kalau kalian masih ragu untuk tahap awal, kalian bisa menggunakan garis mendatar ya, macam ini. Jadi kita perhatikan, bila mana ada momentum baru, kita lihat ke sebelah kiri. Nah, harga tertinggi sebelumnya kan di sini. Kita buat garis di sini, garis horizontal ya. Jadi nanti buat patokan kita untuk mengambil titik entry ya. Nah, di saat dia retest, nah di sini di area mendekati sini, maka area untuk kita open buy. Gitu bro. Nah, itu pola follow trend ya. Nah, banyak sampelnya, nanti saya sampelkan untuk yang false dan valid. Jadi setiap ada momentum, nah ini masuknya momentum kedua ya. Ini saat tadinya downtrend, momentum sell melulu nih, tiba-tiba ada momentum naik nih, momentum up. Nah, kenapa dia mantul valid di MA50? Karena mungkin di sini dia sudah mengingat harga
candle yang ini ya. Jadi dia mantul di sini, lalu dia melakukan retest pas bertepatan dengan MA50. Di sini entry buy, lalu dia koreksi lagi. Nah di sini dia mantul ya. Nah biarpun ada ini candle momentum, tapi ini jadi fake momentum ya. Jadi kalian harus waspada yang macam ini. Jadi kebanyakan pengguna BBMA yang kejebak sama momentum fake kayak gini. Jadi momentum fake kayak gini tuh jadinya nanti ekstrim, karena seperti yang kita tahu ya, ini momentum masih valid, masih kuat, dan resisten yang teringgalp itu yang sebelah sini kan, yang tepat ini. Jadi dia mantul area resisten sebelumnya di sini bertepatan dengan ini, makanya untuk naik dia masih valid. Nah, kalau kalian males membuat garis pun, MA50 pun sudah mewakili ya, jadi nanti terlihat ke antara dia valid atau enggaknya gitu. Pokoknya kalau kalian mau entry buy, nanti sebisa mungkin menunggu harga nyampe di atas MA50. Jangan masih di bawah sini kita ambil buy di ekstrim ya. Jadi sebisa mungkin entry kalian itu sudah benar-benar di atas MA50 biar mengurangi yang namanya floating. Nah, suatu saat ada beberapa candle yang bisa dibilang momentum press tapi fake. Nah macam ini kan masih up nih, naik terus berkesinambungan ya. Saat dia mendekati MA50 kita masih valid buy. Nah suatu kala dia ada momentum press nih, macam ini, candle yang keluar dari BB bawah, press ini kan pertama kali. Nah yang terbreak mana? Yang terbreak kan ini nih, harga terendah sebelumnya yang ini kan. Nah dia terbreak, harusnya dia itu mantul di area MA50 kan. Nah bila mana kalian menemukan ini, otomatis kan kalian siap-siap sell kan di sini. Nah bila mana terjadi macam ini, dia membreak tapi dia nggak mantul gitu, tapi dia membreak alias dia membuat candlestick arah kukuh nih, yang namanya ini candlestick arah kukuh yang menembus mid BB ini. Jadi dia tidak reject di sini, tidak mantul di sini, jadi dia berhasil menembus. Nah untuk kasus-kasus yang seperti ini, kalian daripada nanti di sini nggak jadi sell nih kan, udah sia-sia menunggu hampir sekitar 5 jaman 6 jam tapi nggak mantul, sia-sia deh sellnya. Ya nggak apa-apa, kalian bisa langsung entry buy, tapi dengan catatan entry buy kalian itu di atas MA50 yang kuning ini ya. Jadi jangan sampai nanti kasusnya entry-nya di bawah MA50, karena kemungkinan nanti jika entry di bawah MA50, nanti bila mana ada harga yang menembus MA50 ini, berarti nanti kemungkinan valid ini kan, momentumnya bisa melanjut turun. Nah, entry kalian tetap harus di atas MA50. Dengan SL nanti biasa bisa di bawah sini, dekat low BB. Nah untuk take profitnya sendiri, kalau kalian follow trend itu ya, TP pertama itu tetap jadi harga tertinggi sebelumnya. Bila kalian OP di sini buy, maka target TP pertamanya di area harga tertinggi di sini. TP berikutnya, TP kedua dan ketiganya kalian boleh gunakan SL plus ya. Nah ini naik terus tiba-tiba ada pembalikan, momentum press lagi dari naik ke turun. Nah ini yang ke break nih, yang ke inggap, makanya di sini dia enggak kuasa menembus MA50. Di sini kalian bisa langsung sell, tetap entry kalian di bawah MA50. Berarti di sini di jaring atas ini ya, sell. Nah, sebelum ada pembalikan momentum macam ini ya, kalian nggak apa-apa di hold, kecuali mulai ada pembalikan baru kalian nanti bisa close. Kalau OP kalian close nya manual ya. Momentum press lagi, mantul lagi di 50 di sini, nggak kuat melanjutkan penurunan yang ini, berarti kalian nanti di sini buy.
momentum lagi, hold aja di sini, nanti entry lagi gitu. Jadi makanya saya saranin entry awal itu lot terkecil biar psikologis kalian terjaga ya. Jadi nanti kedepannya kalian toh bisa entry lagi, mau di layar sekalipun entry kalian tetap satu dulu ya. Nanti ada tahapannya untuk melayar. Jadi saat udah valid, nah di sini